Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Mushola Umar bin Khattab rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita terus berusaha meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, terkhusus yang hadir di sini dan umumnya kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala, kita akan mengkaji bersama-sama tentang pembahasan yang terkait dengan sholatul jamaah, sholat berjamaah. Di sini kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, penjelasan dari penulis kitab ini, yang insya Allah nanti akan kita baca dan kita lihat bagaimana dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan tentang sholat berjamaah. Hukmuha, bagaimana hukum sholat berjamaah? Sholatul jama'ati fardu ainin 'alar rijal. Dijelaskan dalam kitab ini bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu berarti wajib 'alar rijal, bagi para laki-laki yang baligh. Kalau belum baligh boleh tidak berjamaah di masjid. Tapi bagi para laki-laki yang sudah baligh, dijelaskan di sini untuk menghadiri sholat berjamaah hukumnya adalah fardu ain, wajib. Walaupun di sana ada penjelasan dari para ulama yang menjelaskan bahwasanya sholat berjamaah di masjid atau di mushola itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang ditekankan, yang sebisa mungkin dilakukan. Sebisa mungkin dilakukan. Dan di antara yang berpendapat sunnah muakkadah untuk menghadiri sholat berjamaah adalah beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi walaupun beliau berpendapat sunnah, tapi beliau bisa dikatakan terus menghadiri sholat berjamaah. Jadi tidak berprinsip sebagaimana sebagian orang sekarang ini, hanya sunnah saja, ora wajib.
Berarti tak sholat di rumah. Padahal nanti kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadiri sholat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Jadi 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri di rumah. Lah ini ya, kalau 1 kali sholat saja itu sudah perbandingannya 1:27. Bagaimana kalau 5 kali sholat? Bagaimana kalau 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya? Maka di sini terlepas dari hukumnya wajib ataupun sunnah, semampu kita, ya, semampu kita hadiri sholat berjamaah di masjid atau di musola atau yang di situ ditegakkan adanya sholat berjamaah. Illa min udrin, kecuali kita ada udzur, ada sebab, ada alasan. Silahkan kita sholat di rumah kalau memang ada beberapa alasan yang disyariatkan, dibolehkan di dalam agama ini. Di antaranya adalah sebabnya marot, dia sakit. Ya kalau sakit enggak apa-apa sholat di rumah. Tapi sakitnya sakit yang tenanan. Ya terkadang hanya batuk sedikit, apa panas sedikit, itu sudah sholat di rumah. Kenapa enggak sholat berjamaah di masjid? Ya lagi batuk, padahal batuk sedikit. Kenapa enggak sholat berjamaah? Lagi sakit. Sakit apa? Sakit gatel. Ya cuman gatel aja sholatnya di rumah. Sakit apa? Sakit panu, apalagi panu. Nah, di sini kalau sakit ya silahkan sholat di rumah. Daf'ul akhbathain. Nah, sholat di rumah boleh. Dia tidak jamaah boleh kalau dia menahan 2 hadas. 2 hadas di sini adalah dari dubur dan dari kubul. Dubur itu dari anus, kemudian kubul itu adalah dari kemaluan. Jadi kalau dia misalnya sudah iqomah sholat, kemudian dia kok kebelet kencing misalnya, kebelet kencing, kemudian tak kencing dulu walaupun tertinggal jamaah nggak apa-apa. Atau dia kebelet untuk BAB, berak, tertinggal jamaah nggak apa-apa, karena itu lebih diutamakan daripada kita nahan tapi nekat sholat berjamaah. Apalagi pas imamnya mocone sholat suwe, ya sudah kebelet imamnya bacanya ayat-ayat yang panjang, surat-surat yang panjang. Nah ini membuat diri kita tidak khusyuk. Kemudian bihadrati to'am, kalau makanan sudah siap saji, maka ini boleh kita untuk tidak berjamaah di masjid. Misalnya sudah maghrib pas ya dari istri kita, ibu kita masak misalnya apa? Merebus ya, merebus kemebul anget. Kemudian itu kalau kita tinggal sholat, kemudian kalau kita pulang sholat mine wis adem wis gedi-gedi. Itu sudah tidak nikmat untuk dimakan. Lah, dimakan dulu enggak ada masalah walaupun tertinggal sholat berjamaah. Tapi kalau bisa masak jangan dipaske pas adzan atau pas iqomah. Kemudian al-khauf, karena rasa takut. Rasa takut. Misalnya sekitar kita ada tawuran ya. Misalnya ada tawuran metu wedi misalnya. Daripada kena lemparan batu atau yang lainnya. Ya, maka ya boleh untuk sholat di rumah. Kemudian yang nomor 5, al-adha, kalau ada gangguan. Ada gangguan. Ya, ada gangguan. Misalnya apa? Mator hujan. Hujan di sini dijelaskan oleh para fuqaha alil fikih. Jadi al-matoru yang dia itu mubalil. Jadi mubalil itu yang membuat pakaian kita basah. Jadi misalnya kita dari rumah, kalau kita enggak payungan ke masjid, ke musola, kemudian kok badan kita basah, baju basah, maka itu disebut mubalil. Mubalil itu dia basah
bajunya, maka boleh untuk sholat di rumah. Tapi kalau dia payungan, mantelan ke musola misalnya, ke masjid, ya silahkan, tidak ada masalah. Kemudian khauf fawati safar, dia takut tertinggal rombongan, maka boleh dia meninggalkan sholat berjamaah. Jadi misalnya tiketnya entah bis atau pesawat, kereta, atau keberangkatan travelnya itu jam 12.30, sholat jamaahnya jam 12 lebih 10 atau 15 misalnya iqomahnya. Kemudian kalau dia nunggu sholat berjamaah, itu nanti akan tertinggal dari safarnya, rombongannya, tiketnya dan seterusnya. Maka boleh untuk sholat sendirian dulu di rumah. Ya, daripada nekat, wah saya enggak mau meninggalkan jamaah misalnya. Akhirnya dia sholat jamaah kemudian ke terminal misalnya. Bisanya mana tadi? Yang nomor sekian. Lah itu udah berangkat. Itu kan berarti tertinggal rombongan. Pesawat saya mana tuh sudah terbang misalnya. Kereta mana tuh sudah berangkat. Maka ini boleh. Ya ada rukhsah. Kemudian yang nomor 8, mulazamatu gharim. Mulazamatu gharim. Ya, mudah-mudahan kita enggak termasuk di dalamnya ini. Orang yang doyak-oyak utang. Ya, ditagih misalnya ke arep metu, waduh. Penagih wis nang arep lawang misalnya. Nek metu wis bakal digeret ini. Ya, digeret, dipeksa kon nyar utang ya, karena kita memang belum bisa bayar utang. Nah, seperti itu boleh kita untuk sholat di rumah. Ya, kita ini jadi alasan nanti. Wah, ora jamaah ngopo? Sing nagih nang arep lawang misalnya. Lah ini dijelaskan para ulama ahli fikih boleh dengan beberapa alasan ini. Kalau tidak ada 8 alasan ini, maka dipersilahkan kita untuk sholat jamaah di masjid atau musola. Di sini ada hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita bahwasanya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol walladzi nafsi biyadih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba, sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sangat ingin untuk memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Tsumma amuru bis-sholati fayu'adzana laha. Kemudian aku akan perintahkan agar segera diadani. Tsumma amuru rajulan faya'umman nas. Dan aku akan perintahkan seseorang agar dia ini mengimami manusia. Tsumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Sedangkan aku, kata Nabi SAW, aku akan keliling ke rumah-rumah yang di situ ada laki-lakinya yang sudah balik, tapi dia tidak sholat berjamaah di masjid. Fa uharriqu alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah-rumah mereka ini. Kalau ada laki-lakinya sehat balik, tapi dia tidak pergi ke masjid, aku akan bakar, kata Nabi, diancam. Walladzi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Nabi SAW, seandainya salah seorang di antara mereka akan diberi tulang, tahu tulang ya, balung, yang di situ ada sedikit dagingnya yang masih menempel, sungguh ya dia akan menghadiri sholat isya secara berjamaah. Jadi maksud kata Nabi di sini adalah seandainya orang-orang itu diberi pengumuman, misalnya, wahai warga sini, untuk sholat isya nanti yang hadir mendapatkan tulang 1 kilo misalnya.
atau 2 kilo misalnya. Maka kata Nabi, la syahidal isya'a, sungguh mereka itu pasti akan menghadiri sholat isya. Lumayan untuk balung. Ya. Untuk balung dikasih balung itu, balung berapa sekilo harganya? 50.000. Bu, berapa Bu? 50.000 mungkin ya balung ya. Lumayan untuk balung iso nggo campuran soto, campuran bakso. Ya nek gelem godhog terus iso dadi tulang lunak itu. Nah, itu pasti orang-orang itu akan berduyun-duyun. Ya, untuk pergi ke masjid atau ke musola menghadiri sholat berjamaah. Kenapa? Balasan sholat itu langsung dirilkan. Ya dikasih langsung, sholat sopo, sini nih, balung sekilo, sholat sini, balung sekilo, dan seterusnya. Ya, walaupun hanya dikasih balung, pasti orang-orang itu akan berduyun-duyun untuk sholat berjamaah. Ya, ini adalah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau untuk jamaah sini ya, rasa TKI balung wis berduyun-duyun insya Allah. Ya, kayak bakso berduyun-duyun. Ya, duyun-duyunnya 3 orang, 4 orang. Ya, apa-apa, yang penting berduyun-duyun. Ya, karena yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh melebihi balung tadi. Kemudian hadis lain dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Telah datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang buta. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjidi. Tidak ada seorang pun yang menuntunku untuk pergi ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayurakhisa lahu fayusalliya fi baitihi. Maksud dari laki-laki yang buta ini yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang laki-laki tua yang buta, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu agar diberikan rukhsah atau keringanan agar dia boleh sholat di rumahnya. Farakhasalahu. Awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah keringanan, boleh silahkan. Karena kamu buta, tua, tidak ada yang nuntun ke masjid, silahkan untuk sholat di rumah. Falama walada'ahu. Tapi ketika laki-laki buta ini berbalik badan ingin pulang ke rumahnya, faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida'a bis sholati? Apakah engkau mendengar suara adzan? Faqala na'am, ya wahai Rasulullah, saya mendengar suara adzan. Qala fa'ajib, kalau begitu hadiri sholat berjamaah. Jadi ini adalah untuk motivasi, semangat bagi diri kita. Di sini disebutkan seorang Abdullah bin Ummi Maktum. Pertama, dia adalah seorang yang matanya buta, tidak bisa melihat. Awake dhewe melek, ya jelas mata kita. Apalagi lihat yang biru-biru, merah-merah, bentar. Kemudian yang kedua, tua. Dia seorang yang tua. Kemudian ketiga, rumahnya jauh dari masjid. Ya, kita kan enggak tua, nom-nom semua ini. Kemudian rumahnya Abdullah bin Ummi Maktum ini jauh dari masjid. Kita semua ada di sekitar sini rumahnya. Ya, kita semua dekat rumahnya. Kemudian tidak ada yang nuntun ke masjid. Mungkin kita yang rumahnya agak jauh, ada yang nuntun ke musola sini. Apa? Motor misalnya. Yang agak-agak jauh itu bisa pakai motor. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ini harus melewati kebun-kebun kurma. Ya, kita enggak melewati apa-apa, jalan terang benderang ke sini. Kemudian bahaya dari banyaknya binatang buas. Di sini enggak ada binatang buas. Ya, kalau ke musola sini istilahnya paling nemui ya pitik, kucing, apalagi tikus misalnya, enggak ada yang buas. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum ini
Mungkin saja ada binatang-binatang buas yang ada di padang pasir, tapi tetap tidak diberikan udzur, ya, pembolehan dari Nabi SAW untuk sholat di rumah. Jadi ini untuk motivasi bagi kita semua agar kita lebih giat menjalankan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Ya semampu kita. Kalau kita memang bisa menghadiri dari 5 sholat, Masya Allah, sangat luar biasa. Kemudian dijelaskan bahwasanya kata Nabi SAW, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh tidak ada yang malas untuk menghadiri sholat jamaah di masjid kecuali adalah seorang yang munafik, yang jelas kemunafikannya. Jadi hatinya itu ada kemalasan, gak ada yang malas kecuali adalah orang-orang munafik. Ini adalah untuk para laki-laki yang balik. Ya, laki-laki yang balik. Walaqad kana rajulu yu'tabi wa yuhada baina rajulaini hatta yuqama fis saffi. Dulu bahkan ada seseorang yang dia itu enggak sanggup berjalan kaki ke masjid. Kemudian dia minta untuk dipapah 2 orang kanan dan kiri agar dibawa ke masjid dan diberdirikan di tengah-tengah shaf. Ya, ini semangatnya ya para sahabat dulu untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah motivasi untuk diri kita. Ya, terlepas kita menganggap itu wajib atau sunnah muakkadah, tapi betul-betul ada keinginan kuat pada diri kita, kita longgarkan. Gimana caranya kita bisa sholat berjamaah di masjid atau di musola atau di langgar. Ya, kita hidupkan. Ya, karena ketika ya ada yang adzan, berarti kita segera ke masjid. Atau semisal sudah waktunya kita berada di rumah orang nek sing adzan, ya kita berusaha untuk adzan. Suarane elek ora apa-apa. Ya, sementing adzane urut ra walik-walik. Ya, suara aku mau adzan, suarane elek misale. Ya wis ngerti nek suarane elek. Ya orang ngomong wis ngerti, tapi kalau enggak ada yang adzan enggak ada masalah. Kita adzan. Fadluha, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi kembali ke tadi, yang dimaksud dengan sholat jamaah yang ditegakkan, yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat berjamaah di masjid atau di musola. Karena sebagian orang itu ada yang tidak mau berjamaah di masjid atau musola. Alasannya apa? Ya kalau di masjid musola kan sudah ada yang ngimami, tapi di rumah kan istri saya, anak saya harus sholat nggak ada yang ngimami. Kan sama saja. Padha wae sholat jamaah di rumah sama sholat jamaah di masjid. Ya kita katakan beda. Kalau itu sama, pasti Nabi sudah memerintahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta tadi untuk boleh sholat di rumah. Ya, kamu sholat di rumah jamaah dengan keluarga kamu. Tapi enggak ada perintah seperti itu. Berarti yang dimaksud jamaah di sini adalah jamaah menghadiri sholat yang ada di musola atau di masjid. Karena nanti ada ya beberapa penjelasan yang menunjukkan artinya dari sholat berjamaah ini. Kita lihat fadluha, keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah di masjid, musola, itu dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah, itu adalah 27 kali lipat. Ya, 27 kali lipat. Kita mau cari pahala yang mana lagi? Ya, untuk sodakoh mungkin kita masih eman-eman, dipangan DWW kurang, ora cukup, mosok di sodakohkan, diinfakkan. Kemudian untuk membantu orang lain, mungkin kita ada keterbatasan waktu, tenaga, dan seterusnya. Untuk poso Senin Kemis misalnya berat karena sayur harus bekerja keras. Untuk sholat malam misalnya berat. Ya, sholat subuh saja kadang terlambat, apalagi sholat malam misalnya. Nah inilah salah satu yang mudah untuk kita
kejar. 27 kali lipat. Jadi dalam sehari saja, kalau kita bisa sholat 27 kali lipat, dalam satu sholat, kalau 5 kali sholat, itu sudah berapa? 27 kali 5, berarti 135. Sedangkan kalau kita sholat di rumah terus, sebanyak 5 kali, berarti pahala kita ya 5 kali itu. Dalam satu hari saja sudah beda pahalanya. Yang sholat sendiri di rumah hanya dapat 5 pahala, yang sholat berjamaah sudah 135. Belum 1 minggu, belum 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Ini adalah salah satu pahala yang besar. Ya, salah satu pahala yang besar yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan di sini bahwasanya idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Kalau seseorang itu dia itu berwudu di rumah. Jadi kalau kita sholat jamaah itu paling bagus wudu kita di rumah. Tidak di masjid atau tidak di musala. Paling bagus wudu di rumah. Fa ahsanal wudu'a. Kemudian dia menyempurnakan wudunya. Wudu disempurnakan, wudunya tenanan. Ya enggak cuma dialirkan saja airnya, tapi sungguh-sungguh ketika dia berwudu. Tsumma kharaja ilal masjidi. Kemudian setelah itu dia melangkahkan kakinya ke masjid. La yukhriju illa sholah. Tidak ada niat ke masjid kecuali hanya untuk sholat. Ya bukan karena niat ini, itu, dan seterusnya, tapi memang niatnya itu hanya untuk sholat. Lam yahtu khotwatan illa rufiyat lahu bi darajah wa hutta annu bi khati'ah. Maka setiap langkah yang dia langkahkan untuk pergi sholat jamaah, yang satu langkah itu dihitung satu kebaikan. Kemudian satu langkah satunya dihitung untuk menghapus satu keburukan. Ya, menghapus satu keburukan. Jadi satu langkah itu satu kebaikan, kemudian satu langkah satunya menghapus satu keburukan. Tinggal kali berapa langkah. Tapi kalau di rumah kita nggak punya langkah. Ya sudah pahalanya satu, nggak ada pahala langkah. Karena dosa kita itu kan juga ada saja. Dan mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Dengan melangkahkan kaki untuk menuju sholat berjamaah, itu sudah menambah pahala dan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Faida shalla lam yazal al malaikatu tusolli alaihi. Ketika dia sholat, jadi tadi ya langkah itu ada pahalanya. Maka terkadang sebagian orang itu kalau dia pengen cari rumah, saya pengen cari rumah yang dekat dengan masjid, dekat dengan musola misalnya, ben cedak nek sholat. Ya sebetulnya pengen cari pahala yang banyak, saya cari rumah yang jauh dari musola. Ya sengadoh. Kenapa? Langkah kakinya itu banyak. Kalau langkah kakinya banyak berarti yang satu langkah menambah pahala, langkah berikutnya adalah menghapus dosa-dosa yang ada. Jadi nek iso boleh omah sing waduh seko masjid. Ya ben langkai oke seperti. Tapi kalau cedak ya enggak apa-apa. Silakan aja. Kemudian senantiasa malaikat bersolawat ya kepada diri dia. Artinya solawat malaikat itu adalah malaikat terus mendoakan kepada diri dia selama dia sholat. Jadi mulai takbiratul ihram sampai salam disolawati oleh para malaikat. Allahumma sholli alaih. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah, berilah kasih sayang kepada orang ini. Berilah kasih sayang kepada orang ini. Jadi ini disolawati terus oleh para malaikat. Kalau kita sholat di rumah, maka malaikat tidak bersolawat kepada diri kita. Wala yazalu ahadukum fi sholati man tadara sholah. Dan senantiasa di antara kalian itu dianggap tetap sholat selama dia itu menunggu
sholat di iqomai. Jadi misalnya datang ke masjid pas adzan jam 12 siang misalnya. Kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, kemudian nunggu sampai imam datang jam 12 lebih 15 misalnya. Nah selama kurang lebih 10 menit dia menunggu imam datang, itu dianggap dia melakukan sholat. Jadi pahala sholat berjamaah sangat banyak sekali. Ya sangat banyak sekali. Ya mulai dari tadi 27 kali lipat, kemudian langkah, kemudian disolawati oleh para malaikat. Ya kemudian dia dihitung sholat. Walaupun dia itu menunggu sholat, belum sholat, tapi dia dihitung melakukan sholat. Kemudian juga fadilah yang lain. Kata Nabi SAW, man ghoda ilal masjidi waroha. Barang siapa yang dia pergi ke masjid tiap pagi dan petang. Jadi anggap setiap hari dia itu ke masjid, ke musola, untuk melakukan sholat jamaah. A'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghoda aw roha. Maka Allah siapkan bagi diri dia tempat duduk dia di surga. Nah, ditambah di sini kalau kita terbiasa sholat berjamaah, disiapkan tempat kita di surga. Ya, disiapkan tempat kita di surga. Jadi banyak keutamaan fadilah ketika kita menghadiri sholat berjamaah. Kemudian berikutnya, hal tasyadun nisa'ul jamaah. Apakah wanita itu boleh menghadiri sholat jamaah di masjid? Nah, diperhatikan di sini, ya juzulin nisa al khuruj ilal masajid. Boleh, silakan wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Bisarti ayatajannabna ma yuthiru syahwah. Dengan syarat dia tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan syahwat. Wa yad'u ilal fitnah, yang mengajak kepada terjadinya fitnah minazinah watib, entah itu dari bersoleknya dia atau dia memakai minyak wangi yang terlalu tajam. Jadi silahkan ya mbak-mbak, ibu-ibu sholat jamaah di masjid musola silahkan boleh, dengan syarat ya nggak usah pakai wangi-wangian. Ya mau sholat jamaah di masjid semprot mulai kepala sampai sikile misalnya, ya ben wangi banget. Nah, ini nggak usah. Ya, atau dia terlalu dandane minor misalnya. Ya wedake setengah senti, lipstiknya kayak cat wawa saking apa? Merahnya misalnya. Seperti itu. Ya, silahkan hadir tapi tidak memakai yang seperti itu. Boleh. Kemudian kata Nabi SAW yang lain, la tamna'u nisa'akum al-masajida. Para suami, para laki-laki tidak boleh melarang para wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau kita punya istri, punya anak, mau sholat jamaah di masjid, tidak boleh dilarang selama dia tidak menimbulkan fitnah di situ. Ya, menimbulkan fitnah di situ. Wa buyutahunna khairun lahuna. Akan tetapi kalau dia sholatnya di rumah dia sendiri, maka itu lebih baik bagi diri dia. Jadi wanita, ya ibu-ibu, mbak-mbak sholat jamaah di musola, silahkan boleh. Pahalanya bagaimana? Sama dengan pahala laki-laki sama. Ya, pahala sama dengan laki-laki. Tapi kalau dia mau sholat di rumah dia sendiri, maka itu lebih baik bagi diri dia. Adabul masyi ilal masjid. Adab pergi ke masjid. Ya, ini diperhatikan untuk kita semua sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Qatadah atau Abu Qatadah, bainama nahnu nusolli ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itsami'at jalaba rijalin. Di dalam sholat kami dengar suara gaduh. Ya, gaduh itu ribut dari sekian laki-laki. Falamma sholat qala ma sya'nukum. Ketika sholat sudah selesai, kata Nabi, ma sya'nukum. Ada apa kalian? Kok gaduh ribut tadi terdengar oleh aku?
Qalu istajalna ila sholah. Kami tadi terburu-buru ke sholat wahai Nabi. Jadi biar tidak tertinggal masuk masjid lari dia. Lari menuju shaf. Atau mungkin dia dari rumah itu karena sudah kumat, lari atau jalan sangat cepat sekali agar tidak tertinggal sholat jamaah. Kata Nabi SAW, la taf'alu. Jangan kalian melakukan itu. Idza ataitumus sholah, apabila kalian itu akan menghadiri sholat jamaah, fa'alaikum bisakinah, wajib bagi kalian untuk berjalan sakinah, tenang. Jadi dari rumah, wis kumat, ketinggalan 2 rakaat misalnya, rumah berebutan lari misalnya, maka itu la taf'alu kata Nabi, jangan dilakukan. Udah jalan saja, tetap jalan yang tenang, sakinah, tenang jalannya. Jangan terburu-buru, jangan lari. Kemudian masuk musola, jangan lari, kemudian masuk shaf misalnya. Tidak boleh yang seperti itu. Wala tusri'u, jangan terlalu cepat. Fama adraktum fassallu. Maka apa saja yang kalian jumpai dalam sholat, maka lakukan, kamu langsung melakukan sholat. Jadi misalnya imam itu pas rukuk, kita langsung rukuk. Imam pas sujud, kita sujud. Tapi kita takbir terlebih dahulu. Misalnya pas imam sujud, kita datang, ya kita takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Itu takbiratul ihram. Imam pas rukuk, kita takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian kita rukuk. Ya seperti itu. Kalau kita waktu kecil dulu, nek ketinggalan 2 rakaat misalnya, ya kita berdiri, sholat saya, 2 rakaat balap imam. Ya dibalap saya, nanti imam rakaat ketiga, kita baru nyusul rakaat ketiga. Itu dhisik seperti itu. Nah sekarang kita tahu apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, apa saja yang kita jumpai dari imam, maka itu kita lakukan. Enggak usah terburu-buru. Ya, tapi kita harus takbir dulu, Allahu Akbar, baru sujud bareng imam. Allahu Akbar, tahiyat bareng imam. Dan jangan menunggu, wah imamnya sujud entah inilah. Ben nanti pas, enggak. Jadi pas sujud, ikut sujud. Rukuk. Seperti itu. Yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Wa ma fatakum fa'atimmu. Maka apa yang terlewat, yang tertinggal, maka kalian sempurnakan. Kalau tertinggal 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Tertinggal 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Tertinggal 4 rakaat, tambah 4 rakaat. Setelah imam salam. Ya, setelah imam salam. Itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ma yaqulu idza kharaja min baitihi. Apa yang diucapkan ketika dia keluar dari rumah untuk menghadiri sholat jamaah di masjid, maka keluar rumah, ya, idza kharaja min baitihi, ketika dia keluar rumah, maka disunahkan untuk berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita mau membaca seperti ini sebelum sholat berjamaah, jadi ketika mau keluar dari rumah kita, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la hawla wa la quwata illa billah, maka dikatakan bagi orang yang berdoa ini, hudita. Ya, insya Allah engkau itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kufita, akan dicukupi kebutuhan kamu. Ya, akan dicukupi kebutuhan kamu. Apapun keinginan kita dicukupi. Wa wukita, engkau akan dilindungi. Wa watanajja anhu syaiton, setan akan menjauh dari diri dia. Ma yaqulu inda dukhulil masjid, apa yang diucapkan ketika dia masuk masjid. Ya, masuk masjid, musola sama saja. Ketika kita mau masuk, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau kemudian masuk dengan kaki kanan. Kemudian ketika keluar dengan kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau belum hafal, nanti bisa lihat di Google. Ketika aja doa masuk masjid, doa keluar masjid, dihafalkan. Ini kalau kita belum hafal. Yang sudah hafal tinggal dipraktekkan. Kemudian berikutnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Maka disunahkan bagi kita yang masuk masjid itu untuk sholat sunnah tahiyatul masjid dulu.
Kata Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang di antara kalian akan masuk masjid, fala yajlis hatta yusolliya rakaataini. Jangan duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat. Ini kalau belum ditegakkan sholat. Tapi kalau sudah iqomah, imam sudah ngimami, ya kita langsung masuk ke shaf. Tapi kalau belum, hendaklah kita sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Nah ini musola, ya sama. Ya, tahiyatul musola juga ada, tahiyatul langgar ada juga. Ya, jadi itu untuk menghormati rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Ketika sholat itu sudah diiqomai, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ya, kecuali sholat fardu. Kata Nabi SAW, idza uqimatis shalah, ketika sholat sudah diiqomai, fala sholata ilal maktubah, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Jadi misalnya kita baru sholat tahiyatul masjid dapat 1 rakaat. Kemudian setelah itu ada yang qomat. Ya, kalau sudah qomat berarti kita hentikan saja sholat tahiyatul masjid. Walaupun dapat 1 rakaat kita berhenti, kemudian kita langsung masuk ke jamaah sholat berjamaah. Langsung masuk shaf. Nah itu baru 1 rakaat kok berhenti, ya enggak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah semua amalan itu tergantung dari niat kita masing-masing. Jadi dihentikan. Kita sholat qobliyah misalnya, kemudian sudah diqomai, maka kita hentikan. Mungkin kalau musola kecil seperti ini, muadzinnya, imamnya masih nunggu ben rampung sik cuma 1 rakaat. Tapi kalau masjidnya gede, yang menampung 1.000-1.500 orang, kemudian nunggu, tidak ada yang sholat tahiyatul masjid, nunggu, tidak ada yang qobliyah, ya sholatnya kapan? Ya mau dikomati, enek wong teko sholat tahiyatul masjid denteni se. Mau dikomati ada lagi, mau dikomati ada lagi. Orang sholat, ya langsung kalau imam sudah datang, kemudian langsung diiqomahi, seperti itu. Fadilatu idraki takbiratul ihram al-imam. Fadilah keutamaan bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kata Nabi SAW, man shalla lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang dia sholat lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dia, selama 40 hari fi jama'atin, senantiasa berjamaah. Jadi selama 40 hari kita bisa jamaah terus, yudriku takbiratul ula, takbiratul ula, dan dia bisa menjumpai takbiratul ihramnya imam. Jadi imam sholat Allahu Akbar. Nah, setiap sholat selama 40 hari kita bisa menjumpai takbiratul ihramnya imam, kutibalahu baro'atan. Ya, dicatat bagi diri dia 2 kebebasan. Baro'atun minan nar, terlepas, terbebas dari neraka. Baro'atun minan nifak, terlepas dia dari kemunafikan. Ini kalau jamaah di sini bisa, Masya Allah luar biasa. Malah ngungkuli imamnya itu. Ya, bisa 40 hari. Ya, 40 hari. Tapi kalau ulama dulu Masya Allah, ya, ada di antara mereka yang mengatakan selama 40 tahun untuk memberikan motivasi kepada yang lain, bukan untuk riya. Selama 40 tahun saya sholat tidak pernah melihat punggung jamaah. Berarti sholatnya mesti di shaf awal, lihatnya hanya tembok saja, nggak pernah saya lihat punggung jamaah. Ya, luar biasa. Kalau kita juga mengatakan selama seminggu saya sholat nggak pernah lihat punggung jamaah, ya, sholatnya nang omah. Ya, gegere sapa sing dilihat. Itu. Ini Masya Allah, ini kalau bisa dilakukan, ini luar biasa. Man ja'a waqad faraghal imam. Barang siapa yang dia datang ke masjid, ke musola, tapi imam sudah selesai salam. Imam sudah selesai salam. Maka dijelaskan di sini, man tawaddo'a fa ahsana wudhu'ahu. Barang siapa yang dia itu berwudu, kemudian memperbagus wudunya, tenanan wudunya. Ya, tsumma raha fawajada nas qad shalu. Kemudian dia pergi ke masjid, ke musola, kemudian dia mendapati orang-orang itu sudah sholat. Qad shalu, atahullah mitla ajri man shallaha. Maka sungguh
dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah tadi. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak terkurang sedikit pun pahala diri dia. Ya, karena satu saat kita pulang dari kerja misalnya wis cepat mandi dan seterusnya, kemudian ke mushola wis salam. Insya Allah ya tetap mendapatkan pahala jamaah karena kita enggak tasahul. Tasahul artinya kita tidak meremehkan, enggak menunda-nunda. Kecuali kita engkolah dan so. Itu beda pahalanya. Tapi kalau kita sudah berusaha kemudian kok terlambat jamaah, imam sudah salam, maka kembali innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu tergantung dengan niatnya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi dengan waktu yang pendek. Bukan selesai sholat duhur misalnya 12:30 kita datang ke sini 1:30. Waduh, insya Allah pahalanya podo iki. Ya kesuwen sak jam kok. Ya, tapi kalau waktu yang berselang pendek, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Ad-dukhulu mal imam ala ayyi halin kana. Penting bagi kita semua. Masuk ke masjid mengikuti gerakan imam apa saja yang imam lakukan. Jadi gerakannya apa kita ikuti. Idza ata ahadukum as-shalah wal imam ala halin. Apabila salah seorang di antara kalian masuk untuk melakukan sholat jamaah wal imamu ala halin. Imam itu masih dalam satu keadaan. Jadi imamnya pas ruku misalnya. Fal yas kama yasnaul imam. Maka lakukan sebagaimana yang dilakukan imam. Imam ruku, kita ikat ruku. Tapi takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, ruku. Imam pas iktidal, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian kita langsung iktidal. Kemudian imam sujud, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian kita sujud. Ya, jangan tadi sebagaimana awal kita sampaikan balap imam. Ya, seperti kita masih kecil dulu, ketinggalan 2 rakaat, langsung takbiratul ihram, imam rukuk misalnya kita sholat di WC. Ya, balap 2 rakaat cepat. Ya, cepat. Kemudian setelah itu imam rakaat ketiga kita juga sama, lego iso barengi imam. Tapi kita cepat sih seperti itu. Wah, ini tidak boleh. Tidak ada sunnah Nabi SAW yang seperti itu. Kemudian man yu'tadu bi raq'ah. Nah, ini penting juga bagi kita. Kapan kita dianggap mendapatkan 1 rakaat ketika kita sholat berjamaah? Idza ji'tum ilas sholati. Apabila kalian menuju sholat berjamaah, wa nahnu sujudun fasjudu. Kalau kami kata Nabi itu pas sujud, fasjudu, kalian langsung sujud. Wala ta'tadu sa'an, tapi sujudnya kamu ini belum dianggap 1 rakaat. Jadi takbiratul ihram, imam sujud, kita langsung sujud. Belum dianggap 1 rakaat. Waman adraka raq'ata faqad adraka sholata. Nah, barang siapa mendapatkan rukuknya imam, maka baru dianggap kita mendapatkan 1 rakaat. Jadi contohnya misalnya imam rakaat pertama, kita masuk imam pas rukuk misalnya. Kita takbiratul ihram langsung bisa rukuk bareng imam. Kita lihat imamnya rukuk, kita rukuk. Berarti dapat 1 rakaat. Berarti kita enggak usah nambah rakaat lagi. Nah, di rakaat pertama kita masuk imam sujud. Ya, kita langsung apa tadi? Sujud. Tapi nanti ketika imam selesai salam, maka kita nambah 1 rakaat. Karena iktidalnya kita, sujudnya kita itu belum dianggap 1 rakaat. Itu. Ini adalah banyak dijelaskan oleh para ulama ahlu fikih tentang masalah ini. Walaupun di sana juga ada pendapat ya hitungannya itu kita baca Fatihah enggak. Kalau kita bisa baca Fatihah berarti kita dapat 1 rakaat. Tapi kalau kita enggak bisa baca Al-Fatihah seperti langsung rukuk, berarti kita enggak dapat rakaat misalnya. Maka itu adalah pemikiran yang kurang pas. Karena di sini jelas, dijelaskan oleh Nabi SAW kalau pas rukuk, faqad adrakas sholah, kamu sungguh mendapatkan sholat itu, mendapatkan rakaat itu. Berarti enggak usah nambah rakaat lagi. Man raka'a duna sofi, sedikit lagi. Barang siapa yang rukuk
sebelum masuk shaf. Di sini ada hadis dari Abu Bakrah. Ini terkenal hadis Abu Bakrah. Anau intaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Dia masuk masjid melihat Nabi sedang rukuk. Faraka'a qabla an yasila ila shaf. Kemudian dia rukuk dulu sebelum masuk shaf. Ya, jadi misalnya ada 2 shaf di sini, Abu Bakrah itu masuk. Kemudian di sini pas rukuk, maka di teras sana dia langsung Allahu Akbar rukuk di sana. Kemudian langsung jalan sambil rukuk masuk shaf. Ada di sini seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, semisal di sini 2 shaf, kemudian karena dia pengen mendapatkan rukuk biar gak nambah rakaat, masuk musola di situ masih di teras langsung Allahu Akbar rukuk jalan sambil rukuk. Ini dilakukan oleh Abu Bakrah. Berarti sujud jalan sambil sujud. Nah, fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah semangatmu wahai Abu Bakrah, wala ta'ud, tapi jangan kamu ulangi. Jadi ojo diulangi lagi. Nek ini sah enggak apa-apa kali ini, tapi ojo dibaleni meneh. Ya apalagi nek masjidnya kok masjid sing gede ya, sini masjid Pandawa, masjid Kauman atau mana misalnya atau Darul Amal itu Sukomburi jalan rukuk itu ya lumayan ada we. Gara-gara apa? Mengejar rukuknya imam. Ya, mengejar rukuknya imam. Nah, kalau anak-anak kecil, cah cilik-cilik itu yang sudah paham bahwasanya dianggap dapat 1 rakaat kalau dia mendapati rukuknya imam itu, terutama pas sholat raweh, terus imamnya mocone dawa-dawa itu biasanya nyantai-nyantai dulu anak-anak kecil itu. Ya, nanti dulu, nanti kalau imam sudah selesai kemudian Allahu Akbar rukuk, balapan berubut, kemudian rukuk. Maka ini juga termasuk salah istijal. Kata Nabi, la tastakjilu wa la tusri'u. Jangan kamu tergesa-gesa cepat-cepat, tetapi untuk sakinah, ya jalannya itu sakinah saja, pelan-pelan, ya, kemudian sedapatnya yang dihadapan dari gerakan imam. Ya. Kemudian wujubu mutaba'atil imam wa hurmatu musabaqatihi. Yang terakhir pembahasan wajib mengikuti imam. Ya, kemudian larangan mendahului imam. Ya, pas cilik dhisik piye? Nek sombalap imam bangga, seneng. Ya. Jadi imame urung rukuk, rukuk sik. Imame urung sujud, sujud sik. Imam urung salam, salam sik, itu wis bangga nek dhisik. Ya, seakan-akan lebih hebat dari imame. Nah, kita lihat di sini An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, segera takbir. Jadi jangan main-main, imam takbir langsung kita ikut takbir. Wa idza sajada fasjudu. Jadi kalau imam sujud baru kita sujud. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau imam berdiri baru kita berdiri. Bangkit dari sujud, bangkit dari sujud. Jadi jangan sampai kita mendahului imam. Jadi imam takbir, kita takbir. Imam rukuk, kita lihat sudah rukuk, baru kita rukuk. Kemudian imam sujud, jangan sampai meletakkan jidatnya kita di tempat sujud, itu mendahului imam. Jadi geraknya kita itu kalau imam itu sudah menempelkan batuk jidatnya itu di tempat sujud, itu baru kita bergerak. Ya, baru kita bergerak. Seperti itu. Ya, sing repote nek imame terlalu cepat. Ya, tarawih berapa? 23 rakaat, terang menit 7 menit ya di Jawa Timur itu. Jadi 23 rakaat 7 menit. Itu kan sangat luar biasa itu, cepat. Jadi itu tidak akan mendapatkan tumakninah di dalam sholat. Karena namanya setiap sholat, setiap gerakan itu ada rukunnya. Dan rukun itu harus ada di dalam sholat. Di antaranya adalah tumakninah. Berdiri tenan. Rukuk tenan dulu. Adapun enggak dibaca enggak ada masalah sebetulnya. Karena bacaan rukuk sunnah. Kemudian iktidal harus iktidal betul. Enggak dibaca enggak apa-apa. Kemudian sujud betul. Kadang-kadang rukun nempel wis ngadeg meneh. Ya, belum rukuk tenanan wis ngadeg meneh. Kemudian rukun iktidal wis dan seterusnya. Makanya membuat sholatnya tidak
sah. Kenapa? Tidak ada tumak ninah di dalam sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini beberapa hal yang kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Intinya marilah kita sama-sama untuk menghidupkan masjid, menghidupkan musola dengan menghadiri sholat berjamaah. Ketika kita pas berada di rumah, nggak ada yang adzan, diadani. Nggak ada yang imam, diimami. Kemudian kita perbanyak untuk melakukan sholat bersama dengan melihat dari fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan yang banyak tadi, yang itu tidak akan kita dapatkan kalau kita sholat di rumah. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan langkah-langkah kaki kita menuju menghadiri sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.